Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat bertemu kembali dengan Pak Surip di pelajaran kimia kelas 10 SMA NU Ciludug. Selalu jaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa selalu pakai masker. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar dan membahas bersama-sama tentang tanda atom. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas perkembangan teori atom dan hari ini atau di pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tanda atom. Baik anak-anakku, ini adalah lambang atau tanda atom. Tanda atom ini seperti ini, gitu ya. Ini ada lambang X, ada A, ada Z. Dengan keterangan bahwa X adalah lambang unsur. Lambang unsur itu berarti bisa apa saja. Contoh, misalkan lambang unsur karbon, berarti X ini adalah C. X bisa juga misalkan aluminium, maka X ini adalah Al dan sebagainya. Ini adalah lambang unsur. Kemudian A yang ada di atas ini adalah nomor massa. Kemudian yang di bawah ini Z, ini adalah nomor atom. Bahwa nomor atom atau Z itu selalu lebih kecil daripada nomor massa. Itu prinsipnya. Jadi Z nomor atom selalu lebih kecil daripada nomor massa. Oke, kita lanjutkan. Nomor atom atau Z untuk atom yang tidak bermuatan listrik atau atom netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi untuk Z atau nomor atom, untuk atom yang netral atau yang tidak bermuatan listrik, maka jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Dan kita sudah tahu di pertemuan kemarin bahwa muatan positif itu adalah jumlah proton. Ini ya, maka rumusnya nomor atom atau Z sama dengan jumlah proton sama dengan juga jumlah elektron. Karena tadi dinyatakan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk apa? Untuk atom yang tidak bermuatan listrik atau atom netral. Nanti berbeda lagi dengan atom yang bermuatan listrik. Nanti ada atom bermuatan listrik plus atau positif, ada bermuatan negatif. Nanti yang membedakan hanya di jumlah elektronnya yang berbeda. Ya. Nah, kalau di sini jumlah proton sama dengan elektron. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Berikutnya adalah nomor massa. A ya, nomor massa. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Ini di pertemuan kemarin ya, bahwa atom itu terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Massa atom sama dengan massa proton plus massa neutron plus massa elektron. Ini P, ini proton, N itu neutron atau neutron, ini adalah elektron. Kenyataannya bahwa massa elektron itu sangat kecil atau lebih kecil daripada massa proton dan massa neutron, sehingga massa elektron di sini dapat diabaikan. Sehingga untuk nomor massa atau A
nomor massa atau A memiliki rumus sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Jadi A itu sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Ya, jadi nomor massa atau A sama dengan jumlah proton plus neutron atau neutron. Ini yang sering ditanyakan adalah A-nya atau nomor massanya. Gitu ya, tinggal jumlah proton plus neutron. Protonnya berapa, neutronnya berapa. Oke. Ya, ini nomor massa atau A. Jadi ingat-ingat. Kemudian kita lanjut ke bawah. Komposisi ion. Nah, di atas tadi atom, lambang atom di atas atau tanda atom di atas adalah tanda atom untuk atau Z dan A-nya itu nomor atom dan nomor massanya itu untuk menentukan nomor atom massa untuk atom yang tidak bermuatan listrik atau atom netral. Atom yang bermuatan listrik disebut ion. Ini ya. Jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik ada dua macam. Ada ion positif atau disebut kation. Artinya atom yang melepaskan elektron. Atom yang melepaskan elektron ion positif. Artinya X, nanti di X-nya itu di atasnya nanti ada tanda plus. Dia bermuatan positif. Sedangkan ion yang negatif atau ion yang atom yang bermuatan negatif atau ion negatif disebut anion. Ini adalah atom yang menerima elektron. Jadi ion negatif atau atom yang bermuatan negatif itu atom yang menerima elektron. Menerima. Artinya atomnya elektronnya akan bertambah. Sedangkan atom yang bermuatan positif artinya dia akan melepaskan elektron. Berarti mengurangi jumlah elektron. Karena elektronnya akan berkurang. Itu artinya seperti itu. Jadi bukan berarti tanda plus berarti ditambah, negatif dikurangi. Jadi bukan seperti itu, karena ini bukan lambang atau tanda matematika. Ya, jadi artinya, jadi mengartikan bahwa kalau atom bermuatan positif artinya dia melepaskan elektron, berarti elektronnya akan berkurang. Kalau plusnya 5 berarti, atau kalau plusnya 2 berarti elektronnya akan berkurang 2. Yang tadinya 10 berarti elektronnya jadi 8. Kalau yang negatif misalkan 3 min, berarti dia akan menerima 3 elektron. Artinya akan bertambah, elektronnya bertambah 3 dari asalnya, gitu ya. Oke. Itu. Oh ya, berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Nanti kita pembahasannya sampai di sini saja. Bahwa atom dibagi menjadi 3. Pasangan atom ya. Bahwa pasangan atom itu menjadi 3. Ada yang disebut isotop, ada yang disebut isobar, ada yang disebut isoton. Apa itu isotop? Isotop unsur dengan Z sama dan A berbeda. Z itu nomor atom, perhatikan di sini. S1 nomor atomnya sama, tapi A-nya nomor massanya berbeda. Ini 1, ini 2. Maka pasangan atom ini disebut isotop. Ciri-cirinya apa tadi? Nomor atomnya sama, ini Z-nya sama, A-nya beda. Ini A-nya 1, ini A-nya 2. Dan berasal dari unsur yang sama. Ini paling gampang isotop. Isotop itu unsurnya sama, nomor atomnya berbeda, nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Sedangkan isobar adalah unsur dengan Z berbeda dan A sama. Perhatikan isobar. Jadi isobar itu kebalikan dari isotop. Nah, kalau isobar ini A-nya yang sama. Ini A-nya sama. Z-nya berbeda. Dia ini nomor atomnya berbeda dan berasal dari dua unsur yang berbeda. Kalium, ini argon. Ini ya. Jadi nomor atomnya berbeda, nomor massanya sama. Isoton itu unsur dengan jumlah neutron yang sama. Itu isoton.
Jadi Z-nya berbeda, perhatikan nih 12, 11, A-nya juga beda 24, 23. Tapi dengan satu syarat bahwa jumlah neutronnya harus sama. Neutron itu ngitungnya gini, 24 dikurangi 12, 12. 23 dikurangi 11, 12. Itu cara menghitung jumlah neutron. Jadi A nomor massa dikurangi nomor atom, A dikurangi Z, A dikurangi Z. Ya, 24 kurangi 12, 23 kurangi 11. Itu cara menghitung berapa jumlah neutronnya. Itu seperti itu. Oke, anak-anakku. Untuk pertemuan hari ini kita bahas sampai di sini dulu. Jadi, yaitu tanda atom. Jadi kita bahas dua, tanda atom dan isotop, isobar dan isoton. Oke ya. Nanti lebih jelasnya lagi kalau kalian sudah masuk ke contoh soal. Contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Atau kebalikan, bagaimana menentukan Z dan A, nomor atom dan nomor massa. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.